Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah ya, kita dapat berjumpa lagi setelah sudah liburan selama 2 pekan lebih, menjelang libur Idul Fitri. Dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan keberkahannya. Dan tak lupa juga semoga ilmu yang sudah diberikan oleh ustazah-ustazah di SDA Bata tidak lupa untuk teman-teman amalkan sehari-harinya. Oke teman-teman, alhamdulillah juga ustazah dapat mendampingi teman-teman kembali setelah 2 pekan liburan di pembelajaran fikih kali ini di kelas 1. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat mendapatkan keberkahan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Sebelum Ustazah jelaskan tentang materi hari ini, tak lupa Ustazah mengingatkan kepada teman-teman untuk mengikuti pijakannya. Yang pertama, ketika menonton video, pastikan teman-teman menontonnya hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman dapat menyimak dan memahami materinya dengan fokus. Lalu yang ketiga, pastikan teman-teman dapat mengerjakan proyeknya dengan tekun dan mandiri. Dan yang terakhir, selama menonton video dan mengerjakan proyek, pastikan ada yang mendampinginya ya. Oke, kita lanjut. Materi hari ini yaitu membahas tentang hal-hal yang boleh dilakukan selama puasa Ramadan. Nah, teman-teman kan kemarin sudah menjalankan puasa Ramadan. Tapi tahu tidak apa saja ya yang boleh dilakukan selama kita berpuasa di bulan Ramadan? Silakan disimak. Yang pertama, ketika kita puasa, kita dibolehkan untuk menggosok gigi. Nah, karena umat Islam dibolehkan untuk menggosok gigi ketika berpuasa. Karena hal tersebut dalam hukumnya tidak membatalkan puasa, hanya makruh saja dan itu dibolehkan selama kita berpuasa dari pagi sampai maghrib. Nah, jadi teman-teman tidak harus takut untuk batal karena di dalam pembatalan puasa tidak ada yang membatalkan dengan cara gosok gigi. Jadi teman-teman dibolehkan untuk menggosok gigi ketika di siang hari. Lalu yang kedua adalah keramas dan mandi. Nah, sebagian besar umat muslim meyakini bahwa kalau mandi dengan berkeramas, terutama di siang hari, dilakukan pada bulan puasa adalah hukumnya makruh dan itu tidak membatalkan puasa. Jadi teman-teman boleh, hanya makruh itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Tapi kalau teman-teman tidak mau mendapatkan hukum makruh tersebut, boleh teman-teman tidak melakukan keramas pada siang hari. Tapi mandi mah tetap ya harus dilakukan karena itu adalah sebagian dari kebersihan. Dan Allah sangat menyukai hal yang bersih. Jadi teman-teman boleh untuk berkeramas dan mandi pada siang hari. Karena itu tidak membatalkan. Lalu yang ketiga adalah berenang. Mungkin teman-teman ada yang hobinya berenang. Lalu bagaimana hukumnya ya kalau kita berenang? Nah, dalam Islam hukum berenang adalah mubah, dibolehkan. Nah, tidak ada larangan ataupun hal yang membatalkan puasa ketika kita berenang. Nah, jadi teman-teman boleh berenang di siang hari ketika kita sedang berpuasa. Dan
hukum mubah tersebut atau hukum yang dibolehkan itu bisa makruh ketika teman-teman berenang itu ada masuk air pada hidung, mulut, telinga, ataupun lubang lainnya. Nah, itu yang menjadi makruh. Misalnya ketika teman-teman sedang berenang, sengaja nih menyelam dengan lama dan sehingga air itu banyak yang masuk kepada bagian lubang pada tubuh kita seperti mulut, telinga, ataupun yang lainnya. Nah, itu yang membuat makruh. Nah, tapi hukumnya tetap ya tidak membatalkan. Jadi teman-teman tetap boleh melakukan berenang pada siang hari ketika berpuasa. Nah, oke teman-teman, hanya 3 yang Ustazah simpulkan. Namun, banyak sekali sebenarnya hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa. Contohnya, seperti teman-teman membersihkan telinga. Nah, itu membersihkan telinga tidak membatalkan. Atau membersihkan lubang hidung. Nah, itu juga tidak membatalkan, hanya hukumnya makruh saja. Jadi, kalau misalnya teman-teman merasa telinganya sudah kotor dan gatal biasanya, nah itu boleh dibersihkan pada siang hari. Daripada kalau kita biarkan dan itu akan mengganggu kesehatan telinga kita. Nah, jadi teman-teman boleh lakukan kalau memang telinga teman-teman sudah sangat kotor. Nah, misalnya bagian hidung juga nih mau membersihkan hidung kita dari kotoran hidung ya. Nah, itu dibolehkan karena hukumnya makruh tidak membatalkan. Khawatirnya ketika dibiarkan saja hidungnya kotor, itu bisa menyebabkan juga hidung kita menjadi tersumbat. Nah, itu juga berbahaya ya. Karena kembali lagi Allah suka dengan kebersihan. Jadi puasa itu tidak menyulitkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang tujuannya untuk kebersihan itu boleh dilakukan ya. Nah, itu contohnya. Namun banyak lagi contoh yang lain seperti suntik. Nah, kira-kira suntik boleh tidak? Karena kan suntik itu ada cairan yang masuk ke dalam tubuh kita atau obat yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu dibolehkan ya. Dalam Islam dibolehkan karena suntik adalah ada obat yang masuk ke dalam tubuh kita. Kecuali infus, karena infus itu adalah cairan seperti makanan berbentuk cairan. Nah, itu seperti kita biasanya orang yang sakit yang diinfus. Kalau orang yang sehat tidak mungkin diinfus ya. Nah, biasanya kan ada keringanan bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa. Tapi kalau disuntik biasanya orang yang sehat juga akan disuntik, makanya disuntik itu dibolehkan. Atau bersiwak. Nah, kalau zaman dulu biasanya Nabi Muhammad melakukan bersiwak. Nah, itu Rasulullah melakukannya pada siang hari, berarti gosok gigi juga boleh ya, dan bersiwak. Nah, itu ya teman-teman hal yang boleh dilakukan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, oke teman-teman, silakan simak berikut ini tentang proyeknya. Silakan teman-teman buat proyek dengan gambar yang disertai cerita. Nah, ceritanya secara sederhana. Nah, buatlah cerita gambar sederhana tentang apa saja yang boleh dilakukan selama puasa Ramadan. Misalnya, teman-teman menggambar tentang kegiatan teman-teman sedang menggosok gigi. Nah, di situ diberi keterangan. Menggosok gigi dibolehkan ketika berpuasa karena hukumnya makruh. Seperti itu ya. Nah, boleh satu saja yang teman-teman buat. Nah, kalaupun lebih dari satu, wah, itu lebih bagus lagi. Ya. Nah, selanjutnya, kalau sudah selesai menggambar dan membuat ceritanya, silakan hasil gambar tersebut atau hasil cergam tersebut dikirimkan dalam bentuk foto. Nah, kirimkannya melalui Google Classroom. Oke teman-teman, itu saja informasi tentang hal-hal apa saja yang dibolehkan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Semoga teman-teman tidak tertukar ya dengan hal-hal yang membatalkan puasa dan yang dibolehkan. Nah, dengan informasi ini teman-teman bisa membedakan mana yang membatalkan, mana yang dibolehkan ketika kita berpuasa.
Oke, Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan selamat kembali lagi ke sekolah. Nah, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.